Yuk kita bikin sate marangi yang rasanya enak, dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep sate marangi beserta sambalnya yang rasanya enak, dijamin semua suka. Nah, di sini sudah aku siapkan bahan utamanya, ada daging sapi. Untuk daging sapinya di sini aku pakai bagian khas dalam sebanyak 500 gram. Nah, kita siapkan ya teman-teman untuk kita bikin masakan sate marangi dan sambalnya. Perhatikan ya nanti teman-teman untuk cara membuatnya, bahkan untuk cara membuat bumbu maranginya. Nah, pertama-tama di sini untuk dagingnya aku cuci dulu sampai bersih supaya nanti hasil masakan sate maranginya jauh lebih enak ya. Kita cuci dulu, kalau di pasar kan kita tidak tahu apakah daging sapinya sudah bersih ataupun belum. Jadi kita pastikan untuk mencuci dengan air seperti ini ya, tidak apa-apa. Nah, segini sudah cukup ya. Untuk daging sapinya sudah dicuci bersih. Kemudian lanjut akan aku persiapkan untuk daging sapinya, kita potong-potong dulu, diperkecil seperti ini. Potongannya melawan arah serat dari daging sapinya ya teman-teman, atau dipotong segitiga seperti ini juga boleh. Kalaupun potongan kotak-kotak juga boleh, opsional ya, sesuai selera atau keinginan. Nah, kita potong-potong dulu untuk kita bikin sate, potongan sate ya, seperti ini teman-teman, jangan terlalu besar juga ya untuk potongannya, supaya nanti daging sapinya untuk kita bikin sate maranginya jauh lebih cepat empuk dan enak ya nanti untuk kita makan. Nah, untuk perbumbuannya akan kita siapkan bikin bumbu maranginya. Pertama-tama di sini aku mau cuci dulu sampai bersih untuk bumbunya. Perhatikan ya teman-teman cara membuat bumbu maranginya untuk kita bikin sate marangi yang benar-benar enak nanti menggunakan daging sapi. Nah, segini sudah cukup. Ini dia teman-teman bumbunya: bawang putih 6 siung, bawang merah 10 buah, lengkuas 2 ruas jari. Kemudian gula merah kita siapkan 1 sendok makan yang sudah disisir. Kemudian air asam jawa 5 biji. Ini sudah dilarutkan dengan air panas ya. Kemudian ada ketumbar bulat 1 sendok makan yang sudah disangrai. Nah, untuk lengkuas dan bawang putih, bawang merahnya, pertama-tama di sini aku mau potong-potong dulu ya untuk diperkecil supaya nanti mempermudah dihaluskan dalam blender. Untuk bawang putihnya dipotong-potong, kemudian bawang merahnya juga sama. Dan yang paling terpenting adalah lengkuas ya, diperkecil dulu untuk potongannya. Kemudian siapkan blender, kita haluskan bawang putih, bawang merah, dan potongan lengkuasnya. Masukkan ketumbar bulatnya dan gula merah, kemudian air asam jawa. Tambahkan merica bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, dan kecap manis sebanyak 5 sendok makan. Nah, 5 sendok makan ya, cukup ya. Kemudian kita tutup blendernya dan dihaluskan sampai benar-benar halus, sampai mendapatkan tekstur halusnya seperti ini. Nah, kemudian kita campurkan ke dalam wadah daging sapinya yang sudah dipotong-potong. Kita aduk merata ya teman-teman, kita campurkan seperti ini. Di tahap seperti ini nanti paling penting ya kita marinasi selama 2 jam teman-teman. Karena yang kita butuhkan adalah supaya nanti bumbunya lebih meresap ke dalam dagingnya. Nah, segini sudah cukup ya. Kita marinasi selama 2 jam teman-teman. Nah, ini setelah 2 jam berlalu, daging sapinya sudah termarinasi dengan bumbunya. Saatnya kita siapkan ya untuk tusukan satenya seperti ini. Tusukan lidi ya, tusukan sate. Kemudian kita tusuk-tusuk dagingnya. Opsional ya kalau kalian mau lebih banyak untuk kapasitas potongan daging sapinya. Di sini aku pakai sebanyak 4 atau 5 potongan daging sapinya. Nah, lakukan dengan hal yang sama ya teman-teman. Kita habiskan potongan daging sapinya untuk kita siapkan bikin sate maranginya. Menggunakan daging sapi khas dalam ya teman-teman, supaya nanti lebih cepat empuk.
Nah, ini sudah dapatnya banyak banget ya. Untuk air sisa ungkepan atau marinasinya kita akan pakai sebagai olesan nanti. Saatnya kita panggang di atas teflon atau di atas grill seperti ini untuk kita panggang daging sapinya ya. Kita bikin sate marangginya maksudnya. Nah, jangan lupa diolesin dengan air sisa marinasi dagingnya supaya nanti bumbunya lebih meresap. Dibolak-balik ya, jangan sampai lupa untuk dibolak-balik supaya nanti tingkat kematangan daging sapinya lebih merata. Tetap menggunakan api kecil ya teman-teman, jangan dibesarkan apinya karena kita butuhkan untuk proses tingkat kematangan sate marangginya supaya nanti lebih matang merata. Jangan lupa dibolak-balik, nanti kita lakukan pembolak-balikan seperti ini. Nah, segini sudah cukup ya. Ini sate marangginya sudah matang, kita angkat dan sisihkan. Kemudian lanjut aku melakukan untuk pemanggangan untuk yang kedua kalinya ya. Ini aku menggunakan teflon yang anti lengket juga. Jangan lupa diolesin dengan sisa bumbu marinasinya. Dibolak-balik untuk sate marangginya untuk kita panggang menggunakan teflon seperti ini. Kalau kalian menggunakan bara api juga boleh banget ya, atau arang bakar. Nah, segini sudah cukup. Sate marangginya sudah matang. Saatnya kita bikin sambal marangginya. Bawang putih 1 siung, bawang merah 3 buah, cabai rawit hijau 15 buah, cabai rawit merah 5 buah, tomat merah 1 buah, dan jeruk purut 1 buah. Pertama-tama di sini aku perkecil dulu ya untuk bawang putih dan bawang merahnya, dan cabai rawit merahnya juga sama, kita potong diperkecil. Siapkan cabai rawit hijaunya. Kemudian untuk tomat merahnya akan kita belah menjadi 2 bagian, kemudian kita potong-potong semangka seperti ini. Setelah dipotong semangka, kita potong kotak-kotak ya. Nah, seperti ini. Ini kita bikin sambal marangginya yang nanti asam segarnya terasa. Ini jeruk purutnya juga kita siapkan. Kemudian masukkan ke dalam ulekan bawang putih, bawang merah terlebih dahulu. Kita ulek dulu ya. Kita haluskan terlebih dahulu. Setelah halus, kita masukkan cabai rawit merah, cabai rawit hijau, tambahkan garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek sampai halus ya. Untuk ulekannya tidak usah terlalu halus banget ya. Tekstur kasar seperti ini juga sudah cukup. Kemudian kita tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Ini untuk sebagai pelengkap menyempurnakan rasa sambal marangginya. Tomat merahnya sudah masuk. Kita penyet-penyet seperti ini. Kemudian untuk irisan jeruk purutnya kita peras ya. Setengah saja dulu sudah cukup. Campurkan dengan merata. Nah, ini sambal marangginya sudah siap kita gunakan. Kita pisahkan ke dalam wadah sambal. Kemudian kita plating ya, ditempatkan piring sate marangginya. Ini dia, sate maranggi sudah siap disajikan dan ini rasanya enak banget. Kalian wajib coba ya. Dengan menggunakan daging kurban juga boleh, bisa banget ya, asalkan kalian dapat khas dalam atau bagian daging yang empuk ya, jangan terlalu keras karena untuk proses memasak sate maranggi seperti ini kita menggunakan pemanggangan grill atau teflon. Ini sate marangginya enak banget, selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.